Lucy adalah kisah manusia pertama yang bisa mengontrol otaknya sebanyak 100%. Tapi sebelum ke pembahasan film ini, saya mau bilang bahwa ini adalah spoiler bagi kalian yang belum menonton film yang satu ini. Film yang dibintangi oleh Scarlett Johansson sebagai Lucy, Morgan Freeman sebagai Profesor Samuel Norman, Choi Min-sik sebagai Mr. Jeng, Aymar Woket sebagai Pierre Del Rio, Philo Asbeck sebagai Richard, dan yang terakhir adalah Lucy sendiri, primata pertama yang diberi nama Lucy. Di awal cerita, Richard meminta tolong kepada Lucy untuk segera mengantarkan koper yang dipegangnya. Tapi Lucy beberapa kali menolak dan dia harus segera pulang. Hey, what are you doing? I'm going home. Richard masih terus memaksanya dan hingga kesepakatan datang, Lucy ingin tahu apa isi dari koper tersebut. What's in the case? I don't know, it's just some paperwork. Lalu Richard mengelak dan memberikan alasan kalau dia tidak tahu apa isinya, dan dia juga memberitahu kalau dia hanya seorang kurir yang harus mengantar koper itu ke Mr. Jeng. I'm just a delivery boy. Singkat cerita, pada akhirnya Richard mengikatkan borgol ke lengan Lucy yang mana salah satu dari sisi borgol itu terikat dengan kopernya. Dan pada akhirnya Lucy harus terpaksa melakukan perintah Richard. Sampai di lobi hotel, Lucy langsung mendatangi resepsionis dan dia mengatakan kalau dia ingin bertemu Mr. Jeng. Mr. Jang? Lalu resepsionis segera menghubungi Mr. Jeng dan ia memberitahu kalau di depannya ada seorang wanita bernama Lucy yang ingin bertemu dengannya. Singkat cerita, anak buah Mr. Jeng datang dan pada saat itu juga Richard tewas tertembak. Hal itu juga membuat Lucy terkejut ketakutan, lalu mereka segera menyeret Lucy ke ruangan yang mana ada Mr. Jeng. Saat tiba di dalam ruangan, Lucy melihat orang yang tengah dibunuh. Karena ia tidak tahan melihat hal tersebut, ia merasa mual dan muntah. Setelah itu Mr. Jeng segera keluar dari tempat pembunuhan. Lalu Lucy memohon kepadanya untuk tidak membunuhnya. Ia juga memohon untuk segera dibebaskan. Karena ini adalah kesalahan, itulah yang dikatakan oleh Lucy. Please. Setelah itu Mr. Jeng menghubungi seseorang yang bisa berbahasa Inggris untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Korea. Dan ia juga mengambil sebuah kertas dan menuliskan kode yang mana itu adalah kode untuk membuka kopernya. Mereka juga bersiap-siap mundur dan sambil memasang pertahanan. Disitulah Lucy mulai merasa takut untuk membukanya. Dan pada akhirnya ia membuka kopernya. Lalu Mr. Jeng bertanya kepadanya apa isinya. Lucy memberitahu kalau isinya hanya sebuah bubuk powder berwarna biru. It's 4 plastic pouches filled with a... Bubuk tersebut adalah narkoba yang akan dikirimkan oleh beberapa orang termasuk Lucy. Setelah itu Mr. Jeng menawarkan pekerjaan kepadanya, namun Lucy menolak dan salah satu dari anak buah Mr. Jeng memukulnya hingga pingsan. Scene berlanjut, tepatnya Lucy di dalam kamar dengan penampilan yang sedikit telanjang. Di sana ada seseorang yang sengaja menanamkan satu kantung narkoba di dalam perutnya, yang akan diselundupkan ke beberapa negara Eropa lainnya. Lucy dan beberapa tawanan lainnya segera diberi tiket keberangkatan, dan mereka dikawal oleh beberapa orang dari Mr. Jeng hingga narkoba itu sampai di tujuannya. Scene berlanjut lagi di mana perjalanan Lucy yang dia kira akan menuju bandara pada akhirnya berbeda. Ia berada di dalam sebuah ruangan dengan dua pria di sana yang ingin mengajaknya bercinta, namun Lucy menolaknya. Singkat cerita, Lucy diberi beberapa pukulan oleh seorang pria dan perutnya juga terkena tendangan hingga kantung narkoba yang berada di dalam perutnya bocor dan mengalir melalui pembuluh darahnya. Seketika Lucy merasakan efek dari narkoba tersebut karena terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuhnya, ia kejang-kejang hingga pingsan. Ia kemudian kembali sadar dan dapat dilihat juga dari sorot matanya yang seketika berubah menjadi berwarna biru. Saat ia sadar, penampilannya juga berubah menjadi tenang dan sangat agresif. Lalu ia keluar dari dalam ruangan tersebut. Dan sebelumnya ada satu orang yang ia bunuh di dalam ruangan itu. Dan ia juga berhasil mengambil pistol dan membunuh beberapa rekannya di dalamnya. Setelah itu ia lalu berkemas dan mengambil beberapa senjata yang ada dan juga jaket. Ia juga berjalan keluar menemui taksi untuk mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, ia mencari ruangan operasi. Lucy masuk ke dalam ruangan yang mana ada beberapa dokter yang sedang mengoperasi pasien. Dokter tersebut menegur Lucy untuk segera keluar. Hey, miss! You cannot be in here. We are operating. Tapi Lucy mencoba melihat gejala yang terjadi pada pasien itu. Dan pada akhirnya Lucy membunuh pasien ini. Ia juga memberikan penjelasan kepada dokter kalau pasien ini sudah tidak bisa ditolong lagi karena tumor yang bersarang di tubuhnya sudah mengenai kulit otak dan sisi tulang belakangnya. Singkat cerita, setelah Lucy berhasil mengeluarkan sekantung narkoba dari dalam perutnya, dokter bertanya kepadanya apa jenis narkobanya. Dan Lucy juga memberitahu kalau itu adalah narkoba jenis CPH4.
Dokter merasa terkejut dan ia juga merasa heran kalau Lucy masih bisa hidup setelah CPH-4 berada di dalam tubuhnya yang begitu banyak. Lalu setelah Lucy mengeluarkan narkoba dari dalam perutnya, ia pergi ke tempat Mr. Zheng dan membunuh beberapa anak buahnya. Mr. Zheng yang sedang santai ditemani seorang wanita di sampingnya, ia juga memakai headphone yang membuatnya tidak bisa mendengarkan kekacauan yang terjadi di ruangannya. Dan hingga pada akhirnya, tepat di depan Lucy, Mr. Zheng yang sedang menikmati waktu santainya itu dirampas olehnya. Lucy juga dengan sengaja menancapkan dua bilah pisau ke masing-masing tangan Mr. Zheng. Dan dapat dilihat juga ekspresi dari Mr. Zheng sangat menikmati rasa sakit itu. Lucy juga mengatakan beberapa hal ke Mr. Zheng untuk belajar dari rasa sakit. Dan ia juga mengatakan beberapa kata lainnya. Setelah itu Lucy mencoba untuk mencari informasi dari ingatan Mr. Zheng yang ia sentuh hanya dengan tangannya saja. Lucy mengakses ingatan Mr. Zheng dan menemukan tujuan narkoba itu yang akan dikirimkan ke Berlin, Paris, dan Roma. Scene terus berlanjut yang memperlihatkan Lucy mengunjungi temannya. Mereka berpelukan layaknya seperti sahabat. Namun yang terjadi, Lucy mampu melihat semua penyakit yang diderita oleh temannya. Dan ia juga meminjam laptopnya. Lalu ia mulai mengakses dan juga membaca semua penelitian milik Profesor Samuel, yaitu riset penelitian tentang kapasitas otak manusia. Dan Lucy mencoba menghubungi profesor. Saat Lucy menghubungi profesor sangat tidak percaya dengan yang terjadi padanya. Profesor Samuel juga akan membantu Lucy untuk menyelesaikan masalahnya. Profesor Samuel juga pernah menjabarkan tentang riset penelitiannya di sebuah gedung university. Sel saraf yang dimiliki manusia hanya memiliki beberapa informasi otak dan hanya beberapa miligram. 1 neuron untuk hidup dan 2 neuron untuk bergerak. Profesor juga menjabarkan kalau spesies makhluk hidup di bumi hanya menggunakan kapasitas otaknya sebanyak 3-5% saja. Barulah pada manusia yang menggunakan kapasitas otaknya 10%. Itu jauh lebih baik dan dapat dilihat hasil yang dibuat oleh manusia dari 10% itu. Tapi ada makhluk lain yang bisa menggunakan otaknya lebih baik dari manusia. Ia adalah lumba-lumba. Lumba-lumba mampu menggunakan otaknya hingga 20%. Dan hal menariknya adalah jika manusia mampu mengendalikan otaknya sebanyak 20% sampai 40%, dia bisa mengendalikan orang lain dan juga beberapa benda dan materi lainnya. Dan lanjut lagi, setelah meminjam laptop milik temannya, ia memberikan resep kesehatan kepadanya. Lucy juga akan pergi menemui profesor dalam waktu 12 jam di Paris. Dalam perjalanan menuju Paris, ia menghubungi polisi. Ia adalah Del Rio. Dan juga Lucy memberikan beberapa informasi terkait orang-orang yang membawa narkoba untuk segera menangkapnya. Singkat cerita, sudah 50% kapasitas otak yang Lucy gunakan. Dan ia juga sudah sampai di Paris. Dan dia juga sudah bertemu Del Rio yang mana sudah menangkap ketiganya dan membawanya ke Paris. Singkatnya, Lucy ingin bertemu menemui ketiga orang ini. Namun terhalang waktu karena Mr. Zheng dan anak buahnya sudah membuntuti anak buah Del Rio sampai di rumah sakit. Singkatnya, di rumah sakit Lucy segera mengambil narkoba yang berada di tangan anak buah Mr. Zheng. Lalu ia segera pergi menuju gedung university untuk menemui profesor. Tapi saat Lucy akan segera ke gedung university, Mr. Zheng melihat dari mobilnya. Ia juga segera menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya. Singkatnya, Lucy datang tepat waktu dan profesor juga memperkenalkan kepada profesor lain. Dan salah satu dari mereka ingin contoh bukti kalau Lucy bisa mengontrol isi otaknya yang terdalam. Can you give us an example? Lucy memberikan contoh kepadanya dan ia menggali beberapa ingatan yang mungkin itu adalah rasa trauma mendalam milik profesor itu. Lalu Lucy juga memberikan informasi tentang sel tubuhnya yang mampu berkomunikasi satu sama lain dan informasi sel yang dikirimkan byte per second. Di sisi lain, Mr. Zheng sudah sampai di gedung university dan mencari keberadaan Lucy untuk membalaskan dendamnya. Dan Mr. Zheng ingin sekali membunuhnya. Polisi Del Rio berusaha menghadang Mr. Zheng agar kinerja Lucy dan para profesor berjalan dengan lancar dan tetap fokus. Lucy juga butuh dosis dari CPH-4 lebih banyak agar kinerja otaknya sampai 100%. Para profesor membantu Lucy untuk mendapatkan 100% kapasitas otaknya dan dia akan membagi informasi yang ia dapat dalam bentuk flash disk. Singkatnya, dalam 70% kapasitas, Lucy mengalami beberapa fenomena dan sebagian dari tubuhnya berubah menjadi hitam. Kalau dilihat-lihat mirip Venom ya. Bentuk hitam itu hampir memenuhi ruangan dan mencari materi yang terhubung ke beberapa komputer.
Dan dalam kapasitas 80%, ia membentuknya menjadi sebuah komputer, dan hingga 90% kapasitas otaknya, ia mengalami fenomena seperti perjalanan waktu yang mampu ia atur. Dan kembali ke zaman purba di mana tepatnya ada seekor kera yang bernama Lucy seperti yang saya katakan di awal tadi. Dan pada puncaknya di 100% kapasitas, Lucy menjadi sebuah komputer dan ia memberikan sebuah flash disk ke Profesor Samuel. Dan di saat terakhir ada Mr. Zeng yang berada di belakangnya yang akan membunuhnya. Namun semuanya terlambat. Lucy juga sudah menjadi materi dan menyebar ke berbagai arah. Mari kita bahas beberapa detail menarik dari film ini. Saat terkena infeksi dari CPH4, Lucy mengalami beberapa fenomena tubuhnya yang bisa ia kendalikan. Ia juga bisa mengendalikan gelombang elektrik yang tentu saja ia tunjukkan saat menghubungi Profesor Samuel. Ia juga mengatakan kebenaran Profesor kalau manusia bisa membuka 20% kapasitas otaknya, ia mampu mengendalikan berbagai macam barang elektrik seperti TV, radio, laptop, dan handphone. Lalu ada hal menarik lainnya, yaitu dalam percakapannya di telepon antara Lucy dan ibunya, ia mengatakan bahwa ia bisa merasakan semuanya. Dari ruang, udara, getaran, gravitasi, dan orang-orang di sekitarnya. Ia juga mengatakan kalau ia ingat dengan ingatan yang paling dalam, atau bisa dibilang ingatan masa kecilnya yang kalau coba diingat mustahil bisa diingat. Dan hal menarik lainnya ialah, Lucy juga bisa membaca gambar yang ia lihat, dan memahami gejala yang ada pada pasien yang tengah dioperasi oleh dokter. Lucy juga bisa membaca teks yang berbahasa China, yang dapat dilihat juga saat Lucy ke rumah sakit dan juga ke rumah temannya. Dan ia juga memberikan sebuah resep ke temannya itu yang mana resepnya adalah berbahasa China. Bukan hanya itu saja, Lucy juga mampu mengerti bahasa Korea. Saat ia mendengar percakapan antara Mr. Zeng dan anak buahnya melalui sambungan telepon yang ia tangkap gelombang elektromagnetiknya dan ia putar melalui siaran radio. Dan beberapa hal menarik lainnya juga adalah semua rasa yang biasa dimiliki seorang manusia itu semua terasa pudar baginya. Ia tidak memiliki rasa takut dan rasa ingin memiliki sesuatu. Ia hanya memikirkan sesuatu tentang pengetahuan yang harus ia apakan. Dan ia juga mendapatkan saran dari Profesor Samuel untuk mewariskan pengetahuannya itu. Dan intinya adalah jangan terlalu pintar seperti Lucy yang bisa mengontrol otaknya sebanyak 100%. Lebih baik menjadi diri kalian sendiri dan jangan lupa untuk mewariskan pengetahuan yang kita punya kepada orang yang layak mendapatkan pengetahuan itu. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau ada yang ingin disampaikan, jangan sungkan untuk mengisi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dan dislike kalau kalian gak suka. Saya Anton, sampai jumpa di video selanjutnya.